Jadi gitu. Bedanya itu, Mirza. Iya, bedanya. Kalau hemodialisa itu menggunakan alat, iya. Kalau peritoneal itu berarti perut ya, ya? Iya. Lapisan-lapisan yang ada di perut sebagai penyaringnya. Iya. Jadi gambarannya kalau cuci darah dilakukan di rumah sakit dengan mesin yang melakukan adalah perawat. Kalau peritonealisis itu bisa menyembuhkan gagal ginjal itu sendiri atau gimana sih? Oke. Ini banyak yang tanya gitu. Jadi cuci darah secara ilmu medis tidak menyembuhkan, karena cuci darah itu adalah mengelola kondisi gagal ginjal yang terjadi. Jadi maksudnya durian yang enak-enak itu tegan. Ini dua pantangan harga mati ini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita kan kalau habis olahraga kan makan pisang langsung sehat ya. Iya, betul. Tapi kalau pasien HD nggak boleh sama sekali, karena kalau pisang apapun. Iya, pisang. Jadi pisang, mangga, pokat, durian, kelapa, air kelapa, sayurnya, santannya itu nggak boleh. Aduh, apa ya yang bisa dimakan ya? Yang bisa dimasak kan rendah kalium. Seperti susah banget menghubunginya, ini baru kali ini bisa hadir ya. Saya Sanjung Bang Ibu dipanggil ke sini. Kiat-kiat ya. Iya. Kiat-kiatnya Mas Hajir buat teman-teman yang supaya tidak sampai terkena gagal ginjal. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya Edi Wibowo dalam acara Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke, pada episode kali ini nggak kalah seru daripada episode sebelumnya ya. Untuk episode kali ini kita akan membahas tema tentang hemodialisa. Wah, seru banget tentunya ya. Hemodialisa ini merupakan salah satu yang menjadi harapan pasien yang mengalami gagal ginjal. Dan kita akan membahas apa itu hemodialisa, apa itu prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tentunya saya nggak sendirian ya, karena saya akan ditemani oleh narasumber yang cukup expert ya. Ini salah satu founder Terima kasih. Pendiri HD di RSUD Cibarang bersama Nes Ahmad Muhajirin. Iya, Beri salam buat pemirsa. Oke, terima kasih Bang Ibo kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhajirin, biasa dipanggil Muhajir. Saya perawat dialisis. Sekarang bertugas di instalasi hemodialisa RSUD Cibarang. Ceria. Oke, saya panggil Mas Hajir aja kali ya, biar lebih gampang gitu. Oke. Tadi kita sudah kasih tahu para sobat subscriber bahwa kita akan membahas tentang tema hemodialisa, terutama pelayanan ya, di pelayanan. Nah, biar pemirsa tahu bahwa mungkin sedikit Mas Hajir bisa menjelaskan atau memberi clue apa sih hemodialisa itu? Oke, siap. Terima kasih Bang Ibu. Jadi secara umum hemodialisa adalah suatu terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengganti ginjal. Jadi hanya salah satu yang ini terutama dilaksanakan pada layanan modern sekarang karena menggunakan mesin. Ini ditujukan untuk pada pasien gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Nah, prosedur ini dilakukan untuk membuang sampah di dalam tubuh kan harus dibuang. Kemudian sisa metabolisme, racun, kelebihan cairan dalam tubuh. Nah, ini dilakukan karena ginjal tidak mampu melakukan fungsinya secara efektif. Jadi dengan metode hemodialisis itu gambarannya. Oh, berarti itu ibaratnya disaring dengan mesin ya? Iya, betul. Sampah-sampah. Iya. Kalau sampah-sampahnya nggak dibuang itu jadi racun atau gimana? Iya, numpuk. Jadi berlebihan. Jadi pasiennya nanti akan menemukan gejala-gejala kelebihan urium kreatinin, jadi uremik. Gitu. Biasanya apa itu? Jadi pasiennya sesak bisa sesek, lelah, sampai penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Iya. Lah, itu kan apa? Gejala umumnya ya. Iya, gejala umum. Kalau
saat pasien, nah kita sih jangan kita ya, kalau pasien, Iya. semoga sih tidak ada ya, Iya, semoga nggak ada. Kalau pasien itu melakukan hemodialisa atau tadi pencucian darah lah ya, Iya. itu ada efek sampingnya nggak selama ini? Iya. Jadi namanya suatu tindakan pasti ada efek sampingnya. Hemodialisa kan melibatkan mesin ya, jadi jarum kontak dengan pasien, kemudian cairan dialisa. Ini akan memberikan efek samping, salah satunya pertama mual, muntah karena respon dari putaran mesin sama dialisa. Itu yang paling ringan. Kemudian bisa terjadi kram otot. Ini karena kan penarikan cairan, kram sampai kejang itu bisa terjadi. Kemudian pada pasien tertentu juga bisa mengeluh pusing. Jadi pusing karena penarikan cairan, kemudian juga gulanya ketarik, jadinya kan kurang gula, bisa mengeluh pusing. Oh gitu ya. Sampai penurunan kesadaran. Kondisi yang lain sering muncul hipotensi. Jadi hipotensi itu darahnya turun ke drop. Tensinya rendah. Nggih. Bisa sampai berapa itu? Bisa per 80 ke bawah. 80 Iya, Pak. Jadi pasiennya pertama diawali keringat dingin, kita langsung ke perawat dialis, harus responsif, harus cek tensinya. Oh iya. Cek tensi dan cek gula darah. Prosedur kegawatan di situ harus dilakukan dengan cepat. Oh, luar biasa sekali ya. Itu kan efek samping. Iya. Syukur sih efek sampingnya nggak melebihi dari manfaatnya ya. Iya, amin. Ya, harus seperti itu. Lah ini, kadang-kadang kalau sudah tervonis gagal ginjal tadi ya, baik akut maupun kronik ya, itu ada nggak alternatif lain selain hemodialisa? Ini sih mungkin ada alternatif lain. Iya. Clue-clue dikit lah. Iya, jadi kan ini, kalau tadi kan saya sampaikan kalau gagal ginjal akut itu kan melakukan cuci darah kan ya beberapa kali. Contoh misalnya pada pasien infeksi virus tikus itu ya beberapa kali. Tapi kalau pertanyaan adalah alternatif lain, ada. Jadi kalau sebenarnya, jadi pada pasien yang gagal ginjal kronis itu kan harus terus-menerus seminggu 2 kali. Jadi 2 kali. Nah, pertanyaan Bang Ibu, apakah ada alternatif lain? Ya ada. Jadi cuci darah itu kan cuci darah dengan menggunakan mesin. Alternatif lain adalah peritoneal dialisis. Jadi cuci darah di mana membran di rongga perut itu untuk yang mengganti yang menyaring. Itu. Yang bisa dilakukan lebih lanjut adalah mengikuti program transplantasi ginjal. Tapi kalau yang memungkinkan di kondisi kita adalah ya peritoneal dialisis. Jadi kalau cuci darah atau hemodialisa itu ibaratnya kotoran di kolam ikan itu dikuras. Iya, betul. Tapi kalau peritoneal abdomen tadi, ya, jadi gini. Itu hanya dikasih saringan. Jadi gini, kalau hemodialisis cuci darah dengan menggunakan mesin. Nah, itu mesinnya yang menyaring. Nah, artinya ada dialiser itu menyaring. Membrannya itu dialiser itu menyaring. Nah, kalau peritoneal dialisis ya sama cuci darah, tapi alat yang menyaringnya itu membran peritoneum. Jadi nanti sebelum itu dipasang kateter peritonealitis. Oh iya. Jadi gitu. Bedanya itu, Mirza. Iya, bedanya. Kalau hemodialisa itu menggunakan alat, kalau peritoneal itu berarti perut ya lah ya. Iya. Lapisan-lapisannya ada di perut sebagai penyaringnya. Iya. Jadi gambarannya kalau cuci darah dilakukan di rumah sakit dengan mesin, yang melakukan adalah perawat. Kalau peritoneal dialisis itu bisa oleh pasien dan keluarga yang terlatih karena alatnya sudah tertanam di perut. Oh gitu. Iya. Lebih otomatis. Iya, lebih mandiri. Jadi kayak nggak cuma motor ya. Iya. Motor ada matic juga. Betul. Ini juga ada matic juga. Iya, betul. Bisa. Nah, tadi kalau nggak salah dengar saya ada di program seminggu dua kali ya. Iya. Itu pasti atau sesuai kebutuhan apa? Oh iya. Jadi itu kan frekuensi ya. Jadi frekuensi ya. Ke durasi atau frekuensi berapa sering seseorang dilakukan tindakan hemodialisis ya sesuai kondisinya. Nah, kita bicara dari kondisi pasien, misalnya kalau pasien itu adalah gagal ginjal akut dengan urin tini pada kasus infeksius, itu hanya beberapa kali aja. Jadi udah sembuh, misalnya pada kasus hepatolosis, kemudian pada kasus persiapan OP seperti operasi ginjal urologi, nah itu hanya dilakukan beberapa kali, 1-2 kali, itu namanya hemodialisis serial. Jadi dilakukan sama perawatan, tapi tujuannya untuk menurunkan urin kreatinin yang tinggi. Nah, itu pada gagal ginjal. Sedangkan kalau pada gagal ginjal kronis yang tadi sampaikan, gagal ginjal stage 5 sesuai kadok atau konsensus dialisis, itu harus dilakukan
dialisis rutin 2 kali per minggu dengan durasi 3 sampai 5 jam. Oh, luar Gitu. biasa. Jadi selamanya kalau yang sudah stage 5, jadi kalau sudah stage 5 itu harus selamanya. Sampai kapan berhentinya ya sampai dapat cangkok ginjal kalau mengikuti program pencangkokan ginjal seperti itu. Nah, itu jangan sampai lah ya kita. Iya, yang kita harapkan. Lah, itu menyakitkan nggak sih kalau iya. di hemodialisis? Kadang-kadang ada yang apa namanya takut duluan lah ibaratnya ya. Oh iya. Jadi pasien yang pertama kali itu pasti ada ketakutan. Tapi kalau dikatakan nyeri, ya ada respon nyeri karena kan proses hemodialisis itu diawali dengan penyuntikan jarum fistula, 2 jarum. Jadi inlet onlet. Nah, tapi beberapa pasien itu responnya sudah terbiasa. Jadi kalau kita bilang respon ya nyeri ringan sampai sedang. Kalau keluhan nyeri hebat nggak ada. Kalau kita gambaran itu jarumnya sebesar jarum untuk donor darah Bang Ibo. Kalau kita sudah pernah ditusuk jarum donor darah ya seperti itu harusnya. Oh, rasanya. Iya. Wow, Ukuran berarti- jarumnya seperti itu. Ya kalau lihat jarumnya udah takut duluan. Iya. Tapi kalau udah masuk ya, Biasa insya Allah udah ini ya. sakitnya hanya saat penusukan jarum. Nah ini yang jadi pertanyaan para subscriber Opseria ini apa namanya? Apakah hemodialisis atau cuci darah ini tadi kan diterangkan gejalanya ABCD Iya, sampai mual sampai pingsan dan Iya, sebagainya seminggu 2 kali dan sebagainya. Iya. Nah ini itu bisa menyembuhkan gagal ginjal itu sendiri atau gimana sih? Oke. Ini banyak yang tanya Iya, gitu. jadi cuci darah secara ilmu medis tidak menyembuhkan. Karena cuci darah itu adalah mengelola kondisi gagal ginjal yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Cuci darah adalah menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Jadi kan kalau ginjal kan tadi membuang lampa, membuang kelebihan cairan. Nah, ini cuci darah itu yang menggantikan fungsinya itu. Jadi menggantikan fungsinya, bukan menyembuhkan. Kalau sudah stage 5 sudah tidak bisa disembuhkan, tapi digantikan fungsinya dengan mesin cuci darah. Oh Gitu. Iya. Ya kalau misalnya kapan berhenti cuci darah? Kalau berhasil pencakokan ginjal itu baru berhenti cuci darah. Oh berarti itu proses menuju endingnya di pencakongan ginjal itu. Itu kalau berhasil. Di Kalau Indonesia berhasil. memang masih aturannya sangat ketat. Ketat ya untuk Iya, pencak- iya karena pendonoran dan sebagainya. Nggak asal nyulik orang. Oh enggak. Karena banyak sekarang ini ya apa anak-anak diculik ambil Iya. ginjalnya. Harus analisis pendonor dan donor, modal pengecekan itu panjang sekali prosesnya. panjang. Enggak- Perizinan Nggak itu kayak ambil ayam ambil ini my pindah ya. harus ada kesaksian ginjalnya. Nah, jadi saya ini banyak yang diculik diambil Iya. ginjalnya, diambil ini ada yang jual ginjal di Facebook dan lain-lain. Iya. Jangan ya deh ya, jangan jual ginjal itu banyak Iya. itu. Memang mahal sih, tapi ya penggantinya susah. Nah ini apa? Kalau yang sudah ini yang sudah terkena dulu ya, Iya. yang sudah terkena gagal ginjal baik kronik maupun akut tadi. Iya. Kronik itu maksudnya sudah Lebih dari 3 bulan. lebih menetap. dari 3 bulan. Menetap. Akut ya tembe lah, barusan Iya, lah ya, iya, barusan iya, terdeteksi. iya. Nah itu ada diet khusus apa enggak Ya, jadi di rumah biar untuk pencegahan atau yang sudah. ini yang sudah dulu. Oh, yang sudah. Kalau yang sudah jadi pada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal, dia jelas harus membatasi garam. Untuk Garam. pasien ya, garam itu karena pasien gagal ginjal itu akan meningkatkan tensinya tinggi. Tapi masih boleh main ke laut ya, masih boleh, ya. boleh healing, naik mendaki. Kalau mendaki gunung nggak boleh, main ke laut boleh. Nah boleh, cuman jangan dimakan garamnya. Iya, Tapi minum dibatasi. air lautnya lah nggak boleh ya. Betul, Oh, dibatasi. harus membatasi. Betul. Nanti kebanyakan. Iya, Bok. Takutnya, saya ini nggak boleh ke laut, kata Iya. Mas Hajir nggak Masih boleh. boleh ke laut. Masih Masih. boleh. Membatasi garam. Nyetir mobil masih boleh, jalan-jalan masih boleh. Iya, betul. Berarti membatasi garam tadi. Iya. Terus kalium. kalium itu di mana itu? Iya, kalium tinggi kalium itu banyaknya di buah-buahan. Jadi Buah-buahan. seperti pisang, apokat, gitu. Durian yang enak-enak gitu, tegan. Ini udah pantangan harga mati ini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita kan kalau habis olahraga kan makan pisang langsung sehat ya. Iya, betul. Tapi kalau Lemas. pasien HD nggak boleh sama sekali karena kalau Pisang apapun. iya pisang. Jadi pisang, mangga, apokat, durian, kelapa, air kelapa, sayurnya, santannya itu nggak boleh. Aduh, apa ya yang bisa dimakan ya? Yang bisa dimasak kan yang rendah kalium seperti pir,
Itu semangka boleh, tapi dalam Oke, takaran semangka. sedikit ya. Tapi yang kalau yang tinggi kalium memang sangat tidak, karena kalau hiperkaliumi kan nanti larinya ke gangguan jantung. Ini banyak pasien. Yang ketiga itu fosfor. Fosfor, iya, gimana karena itu fosfor? Fosfor itu banyak yang di kandungan susu. Susu ya? Iya. Susu kambing, sapi sama aja semua? Iya, seperti itu. Kandungan fosfor. Itu yang, tapi pesan saya yang harus paling dihindari adalah tinggi kalium, karena biasanya nggak terkejar dengan mesin, karena larinya ke henti jantung. Wah, Iya, gitu. tinggi kalium tadi pisang ya? Iya. Luar biasa. Yang paling mudah diingat ya pisang, durian, alpukat, kelapa, air kelapanya, degan ya. Oh, itu ada nyanyiannya ya? Apa enggak? Enggak ada. Biar mudah diingat biasanya ada nyanyiannya. Ini ternyata Mas Hajir belum Iya, nyiptain. karena kenapa saya penekanan degan, air degan itu kan kalau di desa, ketika saya tanya kenapa minum degan itu pasien, kan kata tetangga minum air degan seger. Iya, kalau bagi kita orang sehat jelas seger karena tinggi kalium, tapi kalau bagi mereka kaliumnya kan nggak bisa dibuang, Iya, numpuk di benar. tubuh. Benar Mas Hajir, karena banyak orang yang tidak tahu ya. Iya. Kayak saya pun kadang-kadang kan meyakini bahwa air degan itu memiliki sejuta manfaat. Iya, betul. Luar biasa. Ternyata harus hati-hati. Ini biar tidak terjadi kita makan pisang nggak boleh, makan ini nggak boleh, kan harus mencegah ya. Nggih. Supaya tidak Siap. sampai ginjalnya kena ibaratnya. Iya, itu memang harus. Itu biasanya apa tipsnya, Mas? Iya. Hajir? Tetap Untuk motivasi. menjaga kesehatan ginjal. Oh, jadi pasien ginjal tetap harus memenuhi kebutuhan proteinnya. Kebutuhan vitamin itu dokter akan menggantikan dengan multivitamin. Mungkin. Yang kedua, kemudian ada gangguan anemi juga akan diberikan tambah darah rutin. Kemudian komplikasi hipertensi rutin diberikan obat hipertensi. Aktivitas berat kita batasi, jadi aktivitas ringan. Jadi tetap pasien itu HD itu diharapkan mempunyai kualitas hidup yang baik. Maksudnya apa? Dia sebagai istri berjalan musim begini, sebagai pekerja tetap bisa bekerja. Itu tujuan akhirnya adalah tercapainya adekuasi HD dan kualitas hidup pasien HD baik. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari instalasi HD. Iya. Setidaknya pasien yang sudah terkena gagal ginjal itu tetap semangat, tetap Iya, itu harus beraktivitas baik. itu. Lah, Itulah tidak terasa kita sudah ngobrol iya. panjang Ternyata lebar ya. lama ya? Oh, iya, nggak terasa ini. Seperti Renian Bang Ibo gitu. Nah, ini sebagai close statement ya, atau motivasi dari Mas Hajir selaku narasumber yang sangat fenomenal ini. Susah banget menghubunginya, ini baru kali ini bisa hadir ya. Saya yang tersanjung Bang Ibo dipanggil ke sini. Kiat-kiat ya, Iya. kiat-kiatnya Mas Hajir buat teman-teman yang supaya tidak sampai terkena gagal ginjal. Oke. Nah, silakan. Jadi ada istilah kita harus sayangi diri kita ya. Jadi termasuk adalah sayangi ginjal kita. Ginjal kita jaga dengan cukup minum air putih sekitar 2 liter per hari. 2 liter per hari. Nah, jadi batasi minum-minum yang bersoda karena itu akan merusak filtrasi ginjal. Jadi itu tip itu. Kemudian hindari makanan-makanan yang atau obat-obatan yang memang merusak ginjal. Jadi maksudnya adalah hindari minum obat tanpa resep. Misalnya jamu-jamuan berlebihan itu akan merusak ginjal. Pola hidup yang sehat, merokok, apalagi minum alkohol juga itu indikasi yang merusak ginjal. Tapi yang perlu diperhatikan penyebab paling banyak ginjal itu adalah hipertensi dan DM. Jadi kalau ada saudara, ada tetangga kok ada terdiagnosa hipertensi dan DM, kita motivasi untuk rutin kontrol sehingga mencegah agar tidak terjadi komplikasi ke gagal ginjal itu. Secara umum seperti itu. Luar biasa sekali. Ternyata kita harus sayangi diri kita ya. Jangan suka minum, terutama apalagi mabok-mabokan itu, alkohol itu tadi. Iya. Dan hipertensi. Oke, mungkin itu saja secermin tentang hemodialisa atau cuci darah bersama Mas Hajir ya. Semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan semoga kali ini ya bermanfaat, Bang Iqbal. bermanfaat buat para subscriber. Iya. Dan perlu saya ingatkan kembali ya, jangan lupa subscribe, like dan share ya untuk YouTube-nya, channel YouTube-nya ada di sini. Dan juga IG-nya, Facebook-nya juga, dan TikTok ya, di sini ada semua. Pokoknya ikuti, like, subscribe, semoga biar jangan lupa di-share juga ya, biar yang lain juga tahu manfaatnya. Dan juga buat pemirsa yang pengen request tema apa yang perlu kita bahas, bisa juga di kolom komentar kasih tahu, nanti admin akan
mengelis ya tema-tema apa yang nantinya bisa bermanfaat buat masyarakat secara umum. Oke, untuk mengakhiri episode kita kali ini, saya Edi Wibowo dan Saya Muhajir. Undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Semoga memacu semangat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.